hari ini ya kita alhamdulillah di bagian kasus di kelompok dua ya. Kebetulan untuk kasus yang pertama yaitu yang menjadi coachingnya yaitu Pak Jaja, coachingnya Bu Neng Ira, pengamatnya Bu Tuti. Untuk kasus kedua yang jadi coachingnya saya sendiri, yang jadi coachingnya Pak Jaja, yang menjadi pengamatnya Bu Ira. Untuk kasus 3 untuk jadi coachingnya itu Bu Tuti, yang menjadi coachingnya saya, yang menjadi pengamatnya Pak Jaja. Mungkin kita tambah kembali lagi ke kasus 1 ya. Jadi Bu Ira naik jadi coachingnya, jadi coachingnya. Pak Jaja jadi itu jadi itunya. Jadi mau Bu Tuti mau Pak Jaja ya, dipersilakan kepada kasus 1 untuk mempresentasikannya. Mangga Pak Jaja sareng Bu Neng Ira. Ya, maaf Bapak, tadi memanggil saya. Tadi ada teman, kemudian saya katanya disuruh menghadap ke Bapak. Oh iya, kamu sedang sibuk enggak, Ira? Kebetulan enggak Pak, kebetulan lagi ada waktu. Kira-kira ada apa ya Pak? Gini, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu itu selalu mengerjakan tugas sendirian. Ini juga hasil informasi dari teman-teman kamu. Apakah betul begitu? Oh iya Pak, tentang itu ya Pak. Iya sebenarnya saya juga pengen bercerita tentang masalah ini. Cuma saya malu gitu. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan hal ini gitu Pak. Baik, coba maaf bentar ya. Baik, coba ceritakan apa yang ingin Ira sampaikan kepada Bapak dalam obrolan kita pada pagi hari ini. Mengenai pertanyaan Bapak tadi ya, betul Pak, sekarang ini saya sering mengerjakan tugas sendirian Pak, karena merasa kalau mengerjakan sendirian segala tugas bisa cepat selesai Pak. Oh begitu ya. Kenapa mengerjakan sendirian? Iya Pak. Kenapa apakah teman-temanmu tidak mengajak kamu bekerja sama, atau kamu tidak bekerja sama dengan teman-teman kamu? Atau gimana, Ira? Ya sebenarnya saya sendiri Pak yang merasa lebih nyaman mengerjakan sendiri gitu Pak. Jadi mungkin belum terbiasa dan belum mau membiasakan diri untuk bekerja sama teman-teman Pak. Oh gitu. Terus alasannya kenapa bisa begitu? Saya tidak bisa bekerja sama dengan mereka, apalagi untuk mengerjakan tugas Pak. Saya tipe yang individualis Pak, jadi kurang sosialisasinya. Dan seringkali saya kurang cocok sama mereka Pak. Oh gitu ya. Yang membuat kamu tidak cocok itu kira-kira apa sih dengan teman-teman kamu itu, Ira? Dulu pernah mengerjakan tugas sama mereka, tapi pada saat pengerjaan justru malah saya yang diandalkan terus dari mulai mencari jawaban sampai mencatatnya. Nah, saya nggak nyaman dengan mereka, terus kadang hasil pekerjaan nilainya malah kurang memuaskan Pak karena kurang konsentrasi, jadi banyak jawaban yang kurang sesuai Pak. Oh begitu. Terus sekarang kira-kira apa nih yang Ira rasakan saat Ira bekerja sendiri atau belajar sendiri? Coba cerita ke Bapak. Jujur Pak, kalau dari nilai memang cukup besar Pak kalau mengerjakan sendiri. Tapi ada hal lain yang saya rasakan Pak. Saya merasa tidak punya teman dan merasa sendirian. Bahkan ketika jam istirahat berlangsung pun saya tidak punya teman bermain Pak. Itu yang saya rasakan. Nah, apa pendapat Ira tentang bekerja sendiri ya? Kan Ira bekerja sendiri nih. Kira-kira pendapat Ira itu kalau bekerja sendiri atau tidak mau bekerja sama dengan teman-teman, pendapat Ira seperti apa coba?
Saya merasa apa yang dilakukan itu, saya pikir-pikir lagi ternyata terlalu egois Pak, terlalu membawa keinginan sendiri. Dan saya ternyata tidak mengindahkan kerjasama, kemudian tidak menengok kepentingan bersama, rasa sosial saya masih kurang, dan bahkan mungkin dengan kepentingan sendiri itu malah saya merenggangkan pertemanan Pak, itu yang dirasa. Nah, itu Ira sudah tahu. Ira memang pintar ya. Nah, kalau memang itu yang Ira rasakan, apa rencana Ira ke depannya dalam menghadapi masalah seperti ini? Melihat dari kejadian yang saya alami, kemudian yang saya rasakan sekarang, maka saya berpikir berencana untuk meminta maaf pada teman-teman atas keegoisan saya, Pak. Terus apa lagi yang akan Ira lakukan selain saya meminta maaf, saya juga akan berusaha untuk bergabung kembali Pak, bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama. Dan saya juga ingin berbagi pengetahuan kepada mereka apabila nanti ada hal-hal yang saya ketahui, saya ingin berbagi kepada mereka. Bagus sekali rencana Ira ya. Bapak sangat mendukung sekali. Nanti Bapak akan mencoba juga untuk memenuhi dengan Ira. Karena saling menolong, saling membantu. Nah, kira-kira kapan Ira akan mulai rencana itu? Insya Allah secepatnya Pak. Insya Allah pada jam istirahat ini setelah mata pelajaran olahraga, saya akan mencoba menemui mereka untuk berbicara kepada mereka Pak. Ya, bagus ya Ira ya. Terus kira-kira siapa yang akan Ira libatkan nih dalam mendukung rencana Ira ini? Insya Allah Pak, saya akan mencoba meminta tolong ketua kelas untuk membantu saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada teman-teman Pak. Baik, berarti Ira sudah menemukan solusinya ya. Jadi Bapak sangat mendukung dan Bapak berdoa mudah-mudahan apa yang diharapkan Ira berjalan dengan lancar dan selamat. Ira kan akhirnya menemukan sendiri kan bahwa sendiri itu kan tidak enak, kita butuh teman ya. Suatu saat kita pasti butuh teman. Iya Pak, betul. Saya jadi sendiri. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Ira. Ya. Kalau gitu saya balik lagi ke kelas Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak mendengarkan permasalahan saya. Iya, silakan ya. Iya, dipersilakan kepada Bu Tuti untuk menanggapinya. Bu Ira dimatiin dulu ya ininya mikrofonnya. Baiklah, Bu Ira yang sebagai coach dan Pak Ahmad yang sebagai coaching, saya di situ tidak menemukan hal-hal yang menyimpang dari rubrik ya. Semua tersampaikan dengan baik dari tujuan sampai identifikasi sampai rencana aksi dan komitmen tanggung jawab yang yang disepakati ya, komitmen disepakati antara Bu Ira dengan aksinya, rencana aksinya Bu Ira terlihat nampak dari seorang coach tersebut. Jadi untuk ini kok saya tidak ada komentar karena sudah baik ya, sudah bagus. Ada timbal balik antara coaching dengan antara coach dengan coaching. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang komunikasi asertifnya juga nampak, ada respon yang baik dari coaching terhadap coaching. Mungkin itu saja Pak Ijang, terima kasih. Oke, ya kalau dari saya juga sama ya, nggak ada ini udah bagus sekali penerapan ininya, penerapan coachingannya dan si coachingnya itu aktif gitu ya. Ya bagus. Kita lanjut aja Bu ya ke kelompok ke permasalahan yang kedua ya. Kasus yang kedua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Nak, ada apa? Begini Pak, ada yang bisa Bapak bantu? Begini Pak, saya ada hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya ke Bapak. Kira-kira Bapak sibuk nggak Pak? Ya kebetulan alhamdulillah Bapak nggak sibuk sekarang. Terus apa yang mau didiskusikannya? Kira-kira? Begini Pak, saya kan ada sedikit
permasalahan di kelas, Pak. Kan saya itu nggak ikut les privat, Pak, dengan teman-teman. Terus nilai saya sangat jelek sekali, Pak, dibandingkan dengan teman-teman saya yang lainnya. Terus pas saya tanya ke teman-teman yang lainnya, ternyata mereka semua ikut les privat dan hanya saya yang nggak ikut les privat, makanya nilai saya menjadi jelek, Pak. Itu kira-kira gimana, Pak ya? Oh, begitu ya. Lantas kekhawatiran Ahmad yang dirasakan tuh sekarang seperti apa? Yang dirasakan Ahmad itu seperti apa sekarang? Eh, yang saya khawatirkan, Pak, nanti karena nilai saya ini jelek, saya nanti tidak bisa naik kelas, Pak. Begitu ya. Masih adakah yang selain itu ketakut atau kekhawatiran Ahmad itu masih adakah? Masih ada sih, Pak, sebetulnya, tapi yang paling intinya sebetulnya saya takut dimarahi orang tua dengan karena nilai saya jelek. Kemudian saya intinya takut tidak naik kelas, Pak, karena saya kalau tidak naik kelas nanti malu juga, Pak, sama yang lainnya. Terus upaya apa yang sudah Ahmad lakukan sampai saat ini? Sebetulnya, Pak, untuk upaya saya itu bertanya juga kepada teman-teman saya, gitu ya. Kemudian kalau untuk upaya belajar, Pak, saya juga di rumah belajar, Pak. Di sekolah juga saya selalu mendengarkan guru dalam mengajar, gitu ya. Tapi kok nilai saya itu jelek terus, gitu, Pak. Saya takutnya gitu, karena saya ini nggak ikut les privat itu, Pak. Gitu ya. Jika kita sudah menguasai materi tersebut, untuk apa harus membawa buku teks? Maaf, maksudnya jika Ahmad ini sudah merasakan mampu di materi tersebut, walaupun misalnya tidak mengikuti tes, apa yang akan Ahmad cari solusinya? Sebetulnya, Pak, saya itu pengen sekali, Pak, itu untuk ikut les privat, Pak, ya. Cuma saya itu kalau pulang sekolah itu, Pak, nggak bisa karena harus membantu ayah menggembala kambing itu, Pak. Terus susah juga gitu, Pak, membagi waktunya. Kira-kira gimana, Pak, ya itu? Oh, iya. Terus lesnya itu, Pak, seminggu itu hampir full, Pak. Jadi saya kalau full nggak bisa, Pak. Tiap hari berarti ya? Itu Iya, lesnya. Pak. Ya. Coba Ahmad bisa mencari solusi lain nggak kepada temannya atau siapanya? Kalau sebetulnya, Pak, saya juga pengen sih, Pak, ya ikut privat karena nilai saya kan jelek, Pak. Terus kalau 3 hari gitu, Pak, saya bisa mungkin, Pak, kalau 3 hari mah. Tapi kalau 1 minggu kayaknya terlalu berat, Pak, gitu. Jadi kalau 3 hari itu nanti saya kan bisa ini, Pak, bisa mengambil rumput dulu gitu, Pak, untuk yang 3 hari itu. Kemudian yang 3 harinya saya menggembala gitu kan. Jadi saya kalau 3 hari mungkin bisa, Pak, untuk mengikuti les privat gitu. Tapi kalau tiap hari kayaknya kasihan sama ayah sama ibu saya juga, Pak, di rumah gitu. Nggak ada yang bantu. Terus jalan keluarnya Ahmad untuk ada yang mau dilibatkan? Apakah ada yang mau dilibatkan orang lain supaya bisa Ahmad itu les dan sesuai yang apa Ahmad harapkan? Kalau misalkan jadwalnya itu bisa 3 hari, ya, Pak, ya. Saya juga kan udah ngobrol sama ibu, Pak. Jadi kata ibu kalau 3 hari boleh, katanya bisa ikut les. Nanti yang 3 harinya biar ibu yang gantiin menggembala kambing gitu, Pak. Nah, yang 3 hari itu nanti saya bisa mencari rumput sendiri gitu, Pak. Oh ya, oke, itu sudah bagus, udah ada punya solusinya. Terus kapan Ahmad mau melaksanakan itu? Mungkin, Pak, saya akan coba berbicara dulu, Pak, sama Pak Abdurrahman sebagai guru privatnya, Pak, ya. Mungkin saya besok itu, Pak, akan menemui Pak Rahman dulu untuk meminta waktu untuk les privat itu apakah bisa enggak kalau misalkan 3 hari atau mungkin saya berapa hari gitu, Pak, ya, dengan kondisi saya seperti ini. Nah, itu sudah baik punya rencana seperti itu. Sukses ya, Ahmad.
Insya Allah kamu berhasil apa Ya yang Pak, kamu. terima kasih Pak ya. Nanti tolong juga nanti saya minta Bapak ngobrol dengan Pak Abdurrahman gitu Pak ya tentang masalah ini, karena saya kalau ke Pak Abdurrahman Pak nggak bisa langsung ngobrol gitu Pak ya. Iya, Oke, iya. tapi saya besok juga saya nanti mau menemui Pak Abdurrahman Pak untuk membicarakan hal ini supaya saya bisa membagi waktu dalam les privat itu Pak. Iya, iya. Insya Allah nanti juga Bapak ikut membicarakannya ya, mengambil solusinya juga ya. Terima kasih ya Mad ya. Ya, makasih Pak ya udah mau mendengarkan permasalahan saya. Ya. Sama-sama Mad. Mangga Saya Bu kembali Ira. lagi Pak ya ke kelas Pak ya. Assalamualaikum Ya. Pak. Salam. Lucu. Silakan lagi. Mangga Ibu dulu Mangga. Oke. Baiklah, Jang Ahmad dengan Pak Ijang, Jang Ahmad jadinya, karena coachingnya Pak Ahmad jadi coach, jadi murid ya, begitulah kalau bicara seorang murid sama guru ya. Iya, Jadi Ibu Kepala. ada gitu ya, jadi curhatnya itu betul-betul yang dari hati gitu ya, Iya, mengungkapkan kekesalan kekhawatirannya itu saya nilai sebagai coach sudah bagus. Sebagai coaching Pak Ahmad juga Pak Ijang juga terdengar bijaksana gitu ya bicaranya. Terus alurnya mengantarkan coachingnya menemukan solusinya sendiri juga sudah bagus. Saya pikir tujuannya juga tadi disebutkan dari awal meskipun implisit ya tidak secara langsung, tapi saya menangkapnya bahwa itu adalah sebuah tujuan, yaitu mencari solusi dari permasalahan coaching tersebut dalam masalah nilai karena tidak cepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat ya. Yeah. Terima kasih Pak Ijang dengan Jang Ahmad dalam hal ini. Silakan Bu Ira. Bu Ira. Ini kasus 3 ya, Bu Ira sama Bu Tuti ya. Saya pengamat Bu ya. Sama Pak Ijang dulu kasus 3. Saya pengamat. Iya. Oh iya. Siap ya. Langsung aja kasus 3 ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ada Pak Ahmad. Pak Ijang. Silakan masuk Pak. Ya Bu, maaf. Nih, sedang sibuk nggak Bu? Enggak, saya baru aja keluar kelas dan sekarang sebentar lagi juga mau pulang. Ada apa ya Pak Ahmad? Ada yang bisa saya bantu dan apa tujuan Pak Ahmad ingin berdiskusi dengan saya? Oh, begini Bu, tujuannya sih saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Saya ingin curhat Bu, ingin mencari solusi permasalahan yang saya dihadapi tentang teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Oh iya? Kemarin ada laporan ketika supervisi saya dilaporkan oleh Pak Pengawas gitu ya. Saya tidak memakai sumber buku dari yang sudah diterbitkan oleh sekolah gitu. Saya itu bingung Bu. Oh, akan Pak Ijang utarakan dalam masalah hal ini. Begini Bu, pada saat itu saya supervisi dengan pengawas karena saya memakai perangkat lain ya atau memasukkan buku lain gitu. Jadi saat itu pengawas itu menegur kepada saya, mengapa mengajar tidak menggunakan buku teks tersebut gitu di pembelajaran saya, dan mengapa saya memakai buku lain, karena pada saat itu saya baca di buku teks tersebut ya kurang lengkap gitu, sedangkan buku lain untuk pembelajaran yang saya ampuh gitu ya, untuk mengajar saya itu udah cukup lumayan bagus gitu, sehingga saya tidak memakai itu, dan akhirnya Pak pengawas itu berkeras kekeh gitu dan melaporkan saya kepada kepala sekolah, dan akhirnya saya mendapat teguran dari kepala sekolah gitu. Begitu. Lantas kekhawatiran Pak Ijang akan masalah ini apa? Yang menjadi kekhawatiran saya ini Bu, saya ini takut angka nilai saya atau konten saya menurun sehingga saya angkat gitu. Iya. Gitu ya.
Masih ada yang akan diungkapkan oleh Pak Ahmad? Barangkali ada keluh kesah lain gitu selain masalah ini? Sudah Bu, hanya itu saja yang menjadi kecemasan saya selama ini sih. Takutnya yang saya harap nggak ini kan jadi gimana gitu Bu. Terus Pak Ijang upayanya apa saja untuk mengatasi masalah ini? Belum ada sih Bu, karena saya masih bingung. Dan kan mengajar olahraga itu kan sifatnya Bu, anak-anak itu kan sukanya praktik di luar. Jadi pikiran saya nggak usah bawa buku. Kan saya sudah memahami sebelumnya, bahkan saya kan dibaca menggunakan media lain juga kan lebih enak gitu Bu. Iya betul Pak. Kalau kita sudah menguasai materi, ngapain juga kita baca buku ya? Iya. Karena kita udah di luar kepala gitu. Apalagi kita ngajar kan sudah sering ya Pak ya. Jadi sudah familiar lah dengan materi-materi tersebut. Namun sabar aja ya Pak Ijang. Mudah-mudahan bisa teratasi nih. Ya. Terus persepsi Pak Ijang dalam hal ini apa nih persepsinya? Persepsi saya apabila saya tidak menghadap dengan mengungkapkan alasan saya yang baik, maka pengawas dan kepala sekolah pasti akan memberikan nilai sama seperti sebelumnya. Nilainya ke saya pasti akan ini gitu. Nah, rencana Pak Ijang sekarang apa untuk menyelesaikan ini? Untuk rencana saya akan menghadap kepada kepala sekolah dan mengatur istilahnya menerangkan alasan-alasan mengapa saya tidak memakai buku teks tersebut. Kemudian saya akan mengkondisikan kembali mengajar menggunakan buku yang sudah ditulis. Terus juga saya akan mengkomunikasikan Bu. Jadi mungkin akan mengkolaborasikan antara buku yang sudah ada di sekolah dan yang ini gitu. Supaya menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, kalau dilihat sih rencana Pak Ijang sudah bagus ya. Untuk melancarkan rencana itu Pak Ijang akan melibatkan siapa? Saya akan mengajak Pak Ahmad sebagai rekan kerja saya karena Pak Ahmad juga sebagai guru senior saya. Lebih baik lah untuk bisa mengarahkan ya nanti sekiranya lebih baik lagi gitulah gitu. Iya. Betul. Kapan Bapak akan melaksanakan ini? Ya insya Allah lah minggu-minggu ini saya akan melaksanakan kegiatan itu dan agar kegiatan itu lebih cepat lebih baik gitu Bu. Baiklah, dari hasil diskusi hari ini komitmen apa yang Pak Ahmad dapatkan untuk selanjutnya akan dilaksanakan? Hari ini saya akan menghadap kepada kepala sekolah dan membuat janji untuk selanjutnya menemui pengawas. Iya. Siapa yang mau diajak? Saya akan mengajak Pak Ahmad untuk mengingatkan saya dan beliau juga sangat pandai dalam berkomunikasi supaya apa yang saya sampaikan nanti itu bisa dijelaskan. Oke. Saya melihat ya Pak Ijang sudah bisa menemukan solusi dari masalah ini ya, dan saya yakin ini akan menjadi angin segar buat Pak Ijang, akan menjadi lebih baik nanti Pak Ijang ke depannya karena Pak Ijang melakukan langkah-langkah baik ya dalam hal komunikasi dengan kepala sekolah dan nantinya akan ke pengawas. Sukses ya Pak Ijang ya, saya doakan semoga apa yang menjadi harapan Pak Ijang dapat dicapai, yaitu naik pangkat, ya kan? Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Mangga Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Ijang dengan Ibu Tuti selaku rekan sejawat dan juga Coach ya. Mungkin yang pertama di sini saya akan menyampaikan apa yang tadi sudah dilakukan antara Ibu Tuti dengan Pak Ijang terkait dengan kasus yang ketiga Bu ya, karena kasus yang ketiga ini memang antara guru Bu ya. Di sini dalam penyampaian tujuan saya rasa mungkin sudah memenuhi daripada apa yang diharapkan oleh coach gitu ya. Apa yang diharapkan oleh coach itu sebetulnya tujuan dari Pak Ijang sendiri sudah sampai gitu apa yang diharapkannya itu. Kemudian juga identifikasi di sini juga sudah coach di sini sudah sudah memancing identifikasi itu
sehingga si coach itu mau mengungkapkan semua keluh kesahnya itu, dan coach di sini saya rasa cukup lihai gitu ya, kayaknya cukup lihai juga untuk memancing si coach itu. Cuma di sini mungkin karena saya tidak melihat Pak Ijang itu buka kamera, sebetulnya saya juga ingin lihat gestur daripada Pak Ijang itu seperti apa sih ketika dia menyampaikan hal itu antara teman dengan teman, karena gestur di sini antara coach dengan coaching itu sebetulnya sangat berpengaruh sekali ya. Karena kalau Ibu Tuti tadi saya lihat gesturnya itu sangat sangat coach sekali gitu ya, ngomong gitu ya, sangat coach sekali. Iya betul Pak Ahmad. Mohon maaf Pak Ahmad, sinyalnya di sini. Ya maksudnya kan ketika kita begitu ya. Maksudnya kalau kita dengan siswa nanti kan kelihatan bagaimana sikap siswa itu yang ada gitu. Ya. Tapi kalau sini nanti di Lokakarya bisa di. Kalau gestur, kenapa saya buka kamera seperti ini? Saya juga ingin sebetulnya menampakkan gestur saya sebagai coach dan juga sebagai coach gitu ya. Dan di sini saya melihat Ibu Tuti itu sebagai coach itu sangat coach banget gitu ya sepertinya. Terima kasih bagus. Iya betul Bu. Kemudian juga mungkin di sini hanya diidentifikasi di sini, mungkin saya hanya ingin menambahkan identifikasi ini ketika Pak Ijang itu tidak menggunakan buku buku referensi ya Pak Ijang ya. Mungkin di sini coach sendiri mungkin bisa memberikan gambaran seperti misalkan bagaimana kalau Pak Ijang itu lupa dengan materi gitu, mungkin seperti itu gitu ya. Kalau kita bawa buku misalkan kan kita bisa melihat gitu kan, seperti itu mungkin Pak Ijang ya. Iya. Kemudian juga ya selebihnya mungkin sudah cukup bagus. Kemudian rencana aksi juga tadi udah ada pertanyaan umpan balik ya mengenai rencana aksi itu, kemudian juga dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian tanggung jawab juga memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai komitmen Pak Ijang itu untuk menjalankan rencana aksi itu, dengan tadi akan mengajak seseorang yang memang dianggap itu cukup dihandal dan baik menurut Pak Ijang, itu merupakan salah satu tanggung jawab Pak Ijang dalam menyelesaikan salah satu permasalahan. Mungkin untuk keseluruhan saya rasa saya tertarik dengan gestur Ibu Tuti sebetulnya ketika ngobrol, karena saya Ibu Tuti kalau saya ngobrol itu kadang-kadang gestur itu saya kadang-kadang ada yang dibuat-buat, ada yang tidak gitu ya. Tapi kayaknya Ibu Tuti sudah benar-benar. Karena saya sudah tua kali ya Pak ya. Artinya gestur itu sangat meyakinkan kita itu ingin bercerita kepada seseorang gitu ya. Saya gadis tahun 80-an ya. Mungkin itu komentar dari saya. Mohon maaf jika ada komentar yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini dapat membangun kita semua. Iya. Terima kasih. Itulah komentar dari saya sebagai pengamat di coach hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Iza, tanggapannya, apresiasinya. Pokoknya itu jadi motivasi buat saya ya. Dan saya akan masih tetap belajar ya untuk menjadi coach yang baik minimal untuk murid saya. Dan teman-teman ya, kalau teman-teman sih memang saya di sekolah itu suka dijadikan tukang ajang curhatnya curhat pembelajaran sih ya, bukan curhat. Baik, Bu Ira, siap Bu Ira? Ya, saya yang jadi coaching, Bu Ira yang jadi coaching ya sekarang. Nah, pengamatnya siapa Bu? Saya ya? Pak Ijang aja. Pak Ijang. Iya. Kasus 3 ya Bu ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu. Ganggu ya, nggak apa-apa kan? Saya ganggu sama Bu Ira sebentar. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Kebetulan saya lagi ada waktu. Sebenarnya ada apa Bu? Saya pengen curhat nih Bu. Ya curhat apa nih kira-kira? Apa Ibu jadi punya gini, masalah? saya tuh kemarin tuh kan mau naik pangkat nih Bu ceritanya ya. Iya. Begitu kan, kalau naik pangkat itu kan suka ada penilaian dari pengawas ya, supervisi ke kelas. Nah, betul. Pada saat itu saya kan nggak pakai buku teks karena memang saya sudah hafal, sudah tahu apa yang akan saya ajarkan ke anak-anak. Jadi saya tidak siapkan buku teksnya. Tapi di RPP ada loh Bu buku teksnya, di situ dicantumkan sebagai referensi untuk mengajar. Nah, tapi sepertinya Pak pengawas itu kurang berkenan Bu. Ngomonglah sama Pak Kepala. Ya akhirnya saya dipanggil deh sama Pak Kepala Bu. Seperti itu yang dialami sama ibunya juga ya, karena tidak bawa buku teks ya pada saat mengajar. Iya. Iya. Terus setelah ibu dipanggil sama Bapak Kepala, kira-kira
apa tuh yang ibu rasakan, kemudian ceritakan kembali gitu alasan ibu menggunakan sumber lain, kemudian upaya yang dilakukan ibu gitu, kenapa tidak membawa buku teks. Oh, Bu, gini ya. Awalnya kan saya kenapa tidak pakai buku teks, karena kan ada buku-buku lain juga yang referensinya buat ngajar itu bagus. Jadi saya cenderung mencari referensi lain yang lebih kreatif gitu loh, Bu. Tadinya saya mau out of the box ya awalnya, tapi ternyata memang pengawas menginginkannya seperti itu. Selanjutnya khawatir juga sih saya kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan pengawas, saya nggak bisa naik pangkat. Nilai saya kecil di untuk kenaikan pangkatnya. Itu kekhawatiran saya, Bu. Selanjutnya upaya yang saya lakukan ya gimana ya, Bu ya, bingung saya juga. Pengennya sih nggak gimana ya, ngobrol sih sama kepala sekolah gitu, tapi gimana caranya saya bingung. Kira-kira yang bisa ibu lakukan apa nih untuk bisa menghadap kepala sekolah ataupun juga pengawas untuk meluruskan permasalahan yang terjadi? Ya paling saya ceritakan, Bu, yang sebenarnya. Saya cerita nanti sebenarnya bahwa saya misalnya tidak memakai buku teks itu bukan karena tidak memakai buku sumber yang ada di sekolah, akan tetapi saya pada saat itu sudah menguasai materi dan referensi lain lebih menarik gitu, Bu, biar nanti mungkin sekolah juga punya solusi lah dari hal tersebut ya, agar buku-buku yang ada di sekolah juga referensinya ditambah gitu loh, Bu. Mbak, ini bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh ibu barusan. Sampaikan saja apa yang sebenarnya sudah ibu lakukan, kemudian alasan-alasannya. Nanti semoga aja ada solusinya ketika sudah ngobrol sama bapak kepala ataupun sama pengawas. Siapa tahu nanti jadi referensi yang lebih bagus untuk pembelajaran bahwa ternyata ada sumber yang lebih bisa menambah wawasan gitu ya, Bu ya. Nah, itu saya sangat mendukung sekali, Bu. Kira-kira kapan mau bertemu sama bapak kepala tuh? Kayaknya minggu-minggu ini deh, Bu, saya mau menghadap, lihat situasi dulu ya, Bu, takutnya kepala sekolah juga lagi sibuk. Nanti saya lihat waktu yang senggang untuk kepala sekolahnya, dan saya juga kalau saya lagi tidak mengajar, mungkin saya nanti akan menyempatkan diri menjumpai Pak Kepala. Oh iya, bagus sekali. Mudah-mudahan ya Bapak Kepalanya juga bersedia untuk ngobrol bareng gitu sama Ibu untuk meluruskan ini. Nah, selain mau ketemu sama Bapak Kepala, ada rencana lain nggak, Bu, yang akan Ibu lakukan? Iya, saya rencananya mau ngajak Ibu Nike, Bu, untuk sekolah, karena itu kan berjalan dekat ya sama Pak Kepala, terus agak saudara juga gitu pula. Jadi Bu Nike itu agak berani gitu kalau ngomong sama Bapak. Nanti kalau saya ngobrol sama Kepala dibantu sama Bu itu menjelaskan, biar Pak Kepala juga lebih memahami gitu kondisi saya, bahwa saya memang seperti ini kalau gaya mengajarnya gitu, Bu. Jadi Ibu akan melibatkan Ibu Nike ya untuk menyampaikan kepada Bapak Kepala ya Ibu. Kemudian komitmen apa nih yang bakalan Ibu buat untuk penyelesaian masalah ini, Bu? Ya, saya mau ini, Bu, mau setelah bicara sama kepala sekolah dan mudah-mudahan kepala sekolah menyetujui, mengerti atau memahami, saya selanjutnya akan menemui Pak Pengawas untuk mengklarifikasi semua ini agar Pak Pengawas tidak berpikiran seperti sebelumnya kepada saya. Oh iya, jadi sekarang saya sudah bisa menangkap ya permasalahan yang Ibu alami. Kemudian ternyata Ibu juga sudah mempersiapkan solusi-solusi yang akan dilakukan untuk menghadapi Bapak Kepala juga pengawas ya. Itu rencana-rencananya bagus sekali, Bu. Saya dukung. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan itu nanti bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Bisa diterima oleh Bapak Kepala. Kemudian oleh Pak Pengawas juga. Saya ya ngejelasin ke kepala sekolahnya. Tentunya saya juga akan mencoba untuk ikut menyampaikan juga, karena bagaimanapun mungkin apa yang Ibu lakukan itu adalah sudah sesuai dengan pertimbangan Ibu sendiri. Iya, baiklah. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, Bu, aduh saya udah plong banget nih, Bu. Makasih ya, Bu ya, atas waktunya, atas sarannya, atas supportnya kepada saya, pemberi semangat kepada saya. Mudah-mudahan saya nanti tidak galau lagi ya, Bu ya. Oh iya. Terima kasih, Bu ya. Kalau gitu saya permisi ya, Bu, mau ke kelas. Barangkali Ibu juga mau istirahat. Baiklah, terima kasih, Bu Ira. Assalamualaikum.
Ya, eh, cukup baik sekali ya eh, Apa kita kasih applause aja? tentang coaching ini ya. Tepuk tangan buat semuanya lah pokoknya. Untuk dari saya sebagai pengamat ya, untuk tujuan dan coaching ini semuanya, itu semuanya sudah didapat sama Bu Ira sama Ibu coachingnya Bu Tuti ya, udah baik sekali. Identifikasinya juga sangat baik sekali, rencana aksinya juga sangat baik sekali gitu ya, penelitian Bu Iranya sangat baik-baik gitu ya, bagus, sangat bagus sekali, dan tujuannya juga sudah kegali sama Bu Ira ya. Pokoknya top kalau misalnya saya ini buka slide, kalau misalnya nggak takut mati gitu ya saya angkat jempolnya dua-duanya gitu. Dan jempolnya dua-duanya bagus gitu ya, mantap lah pokoknya ya, gitu. Mungkin itu saja, silahkan dari Pak Ahmad. Boleh menambahkan ya. Tadi saya sangat tertarik dengan ekspresi Ibu Tuti yang berkecemasan sangat tinggi. Jadi kecemasannya itu sangat tinggi gitu Bu ya. Tapi mungkin di sini tadi apa yang disampaikan memang sudah menulis semuanya. Cuma tadi kita juga lupa ya, tadi dari kelas 1, 2, dan 3 juga penguatan kembali terhadap rencana aksi gitu ya. Jadi dalam rencana aksi itu kita tadi lupa meminta kembali dia untuk menyampaikan kembali gitu ya, mengulang kembali rencana aksi itu supaya dia itu tidak lupa terhadap rencananya. Mungkin itu saja sih yang tadi saya juga kurang gitu. Harusnya coach itu meminta lagi kepada coach itu untuk menyampaikan kembali rencana aksinya itu secara mengingatkan, maksudnya diingatkan kembali gitu ya. Jadi ketika kita coach itu punya rencana, kan kita langsung kepada tanggung jawab ya, komitmen dan lain-lain. Lewatikan lupa lagi gitu, ditanya dulu gitu. Coba ceritakan kembali apa rencana aksinya itu, ceritakan kembali gitu ya rencana aksi itu. Mungkin tadi itu yang tidak diingatkan kembali, yang tadi tidak yang tidak disampaikan. Iya betul. Mungkin itu saja sih, selebihnya saya rasa is the best gitu ya. Oke banget. Iya, sudah persiapan kita ya, cuman semalam doang, jam sudah sebentar. Iya Ibu, apalagi tadi saya sama Pak Ijang ya, yang kayak sudah sebetulnya spontanitas. Yang barusan yang sesi 4 tuh yang spontanitas saya dengan Bu Ira. Iya. Itu benar-benar langsung ya Bu ya. Nah ini. Silakan coach dulu yang mulai. Kan ini mah ceritanya coach yang ini yang nyamperin ke. Oh coach. Iya. Oke. Bukannya coach memanggil coach atas ke temannya. Nanti coach yang datang, Bu ada apa memanggil gitu kan? Betul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya Ahmad. Masuk Ahmad. Iya, terima kasih Bu. Ahmad tadi dapat kabar dari Rita ya harus menghadap Ibu, betul kan? Iya, tadi dipanggil itu, katanya saya dari Rita memanggil saya suruh ke kantor sama Ibu. Ada apa ya Bu ya? Saya jadi kaget Bu. Ahmad nggak lagi belajar nih hari ini? Atau lagi nggak privat sama yang lain kayak yang lain nggak? Enggak Bu, kan privatnya nanti siang Bu. Oke. Ini Ibu lihat ya, kamu itu sekarang kok menyendiri aja gitu, kayak nggak punya temen. Terus tugas-tugas yang lain juga Ibu lihat, kamu kok sendirian gitu, nggak punya kelompok. Bukan Ibu saja loh yang melihat seperti itu, guru yang lain juga demikian. Ada apa sebenarnya, Mat? Iya Bu, jadi begini, jadi di kelas itu kan suka berkelompok Bu ya, diskusi kelompok. Terus saya itu nggak ikut kelompok dengan teman-teman saya Bu. Begini, kalau saya ikut itu agak kurang nyaman aja gitu Bu. Terus sekarang nih Ahmad udah curhat sama Ibu. Tujuan Ahmad curhat nih sama Ibu untuk apa? Sebetulnya nggak enak aja gitu Bu sama teman-teman gitu ya, karena saya itu nggak ikut kelompok dengan teman-teman, sehingga teman-teman itu kan banyak yang ngomongin saya gitu Bu, begitu. Nah kalau gitu sekarang biar Ibu nggak salah sangka nih sama Ahmad ya,
Ahmad cerita deh lebih rinci sama Ibu, gimana yang sebenarnya yang terjadi selama ini. Jadi gini Bu ya, Ahmad kan tidak pernah ikut diskusi kelompok Bu di kelas itu. Tapi nilai Ahmad itu selalu bagus Bu gitu ya dengan teman-teman yang lain itu. Nah teman-teman yang lain itu sepertinya gimana gitu Bu melihat Ahmad itu. Padahal Ahmad itu katanya tidak pernah ikut diskusi gitu, tidak ikut berkelompok gitu Bu. Kan diskusi, Mat. Ahmad diskusinya sendiri. Iya Bu, saya itu kalau diskusi itu kurang nyaman aja Bu gitu. Soalnya kalau diskusi itu hasilnya itu apa yang saya isi di pertanyaan-pertanyaan itu tidak sesuai yang saya harapkan gitu Bu isinya Bu. Jadi enakan sendiri Bu mengerjakannya. Jadi tidak banyak pendapat gitu Bu. Jadi kalau sendiri itu lebih cepat lagi Bu kalau mengerjakan tugas-tugas itu. Tapi apakah nyaman dengan seperti itu? Nyamannya begitu Ahmad? Tidak ingin gitu Ahmad misalnya dengan yang lain bersama gitu? Sebetulnya kalau nyaman sih Bu enggak ya. Ingin sih Bu dengan yang lain itu. Cuma kalau diskusi kelompok itu apa ya Bu ya? Enggak ini aja gitu. Jadi ketika saya berpendapat gitu Bu ya, pendapat saya nggak ditanggapi gitu Bu. Terus kalau mengerjakan tugas bersama-sama itu dengan teman-teman yang lain itu kadang-kadang ada yang tidak mengerjakan tugas Bu gitu ya, ada yang tidak tahu gitu, bahkan diam aja gitu Bu, menerima hasilnya saja gitu. Iya. Saya nggak Terus nyaman. kekhawatiran Ahmad akan hal ini gimana? Jadi kalau saya mengerjakan berkelompok itu Bu nanti tugasnya jadi telat Bu. Kalau sendiri kan saya cepat gitu beresnya Bu kalau sendiri itu. Terus kalau berkelompok itu kan pendapat saya itu jarang didengar Bu. Padahal saya merasa bahwa pendapat saya itu benar gitu Bu gitu ya. Karena saya kan lihat buku juga gitu. Tapi mereka tidak mau menerima gitu. Terus banyak pendapat ini itulah Bu pokoknya. Jadi sayanya mendingan sendiri Bu. Sekarang perlakuan teman-teman Ahmad ke Ahmad gimana? Pelakuannya sih Bu sebetulnya baik-baik aja gitu ya, cuma Ahmadnya aja gitu Bu yang merasa nggak nyaman sendiri gitu, terus nggak enak sendiri gitu Bu ya gitu ke teman-teman itu karena Ahmad tidak pernah ikut diskusi lagi bersama yang lainnya gitu. Kekhawatiran Ahmad jika Ahmad misalnya suatu saat dikucilkan sama teman gimana? Ada sih Bu ya, kalau kekhawatiran itu juga ada. Cuma masalahnya sih dari diskusi aja sih Bu ya. Kalau diskusi itu Ahmad itu nggak nyaman aja gitu karena harus berpendapat, harus harus berselisih paham gitu Bu. Itu aja sih kalau untuk berdiskusi gitu. Jadi teman-teman Ahmad itu kadang-kadang kayak ngediemin gitu Bu. Ibu paham ya, karena memang kamu tuh orangnya memang bersikeras seperti itu ya. Namun Ibu harap Ahmad lihat dulu, Ahmad kan pintar ya, lihat dulu pengertian diskusi itu apa, bekerja kelompok itu apa. Menurut Ahmad kerja kelompok atau diskusi itu apa? Kalau Ahmad lihat sih Bu ya, kalau kerja kelompok itu sebetulnya sih memang kita saling membantu sih Bu ya. Cuma kadang-kadang Ahmad juga butuh sih Bu bantuan dari mereka gitu ya. Kalau diskusi seperti itu, Ahmad itu takutnya tugas-tugas yang dikerjakan itu terlambat gitu. Terus Ahmad merasa bahwa jawaban yang Ahmad berikan itu betul gitu Bu, tapi mereka tetap tidak mau menerima gitu Bu. Itu aja sih Bu yang itu kan perasaan Ahmad. Pernah dicoba nggak sama Ahmad upaya-upaya apa saja biar mereka juga bisa menerima Ahmad, diskusi-diskusi yang terjadi juga hangat. Pernah nggak Ahmad mencobanya untuk menyelesaikan ini? Sebetulnya sih Bu, kalau untuk upaya Ahmad juga ingin sih ya, ingin ingin berkelompok lagi dengan mereka gitu ya Bu ya, tapi Ahmad itu inginnya
dalam diskusi itu ya sama-sama mengambil keputusan gitu Bu. Jangan sampai yang Ahmad berikan itu mereka tidak menerima juga gitu Bu. Iya, iya. Paham ya. Ahmad mungkin dulu pernah belajar ya bahwa manusia itu makhluk sosial. Nah, di mana satu sama lain saling membutuhkan, di mana satu sama lain saling menutupi kelemahan dengan kekuatan masing-masing. Nah, mungkin dengan seperti itu, kekerasan hati Ahmad untuk tetap sendiri bisa sedikit dipudarkan agar apa ya? Coba deh Ahmad ada upaya apalah misalnya dari tentang pembelajaran yang Ahmad tahu tentang diskusi, tentang belajar kelompok, tentang manusia sosial kan itu sudah tahu ya. Nah, coba sekarang Ahmad jabarkanlah rencana Ahmad seperti apa agar misalnya Ahmad sekarang nyaman gitu berada di tengah-tengah mereka. Sebetulnya sih Bu, dalam diskusi kelompok itu kan karena kita diskusinya nggak di sekolah Bu ya, di luar gitu Bu ya, di luar sekolah gitu. Jadi Ahmad itu kesulitan menyesuaikan waktu sih Bu sebetulnya Bu ya. Jadi waktunya itu kadang-kadang nggak bisa gitu Bu Ahmadnya itu. Tapi ada upaya nggak untuk merubah ini semua? Sebetulnya ingin sih Bu ya, upaya mah ingin juga sih berkelompok gitu Bu ya. Cuma memang jadwalnya itu yang buat sebetulnya Ahmad Bu gitu ya. Yang buat jadwal itu Ahmad sebetulnya. Jadi mereka itu Ahmad kan tadinya nggak tahu Bu, ketika Ahmad buat jadwal mereka itu ada yang tidak bisa gitu Bu, ada yang nggak hadir gitu karena kesibukan mereka. Nah, daripada Ahmad nunggu-nunggu yang nggak ada, Ahmad lah mendingan kerja sendirian aja gitu daripada Ahmad itu harus ini nggak ada, itu nggak ada gitu Bu. Akhirnya Ahmad memutuskan sendirian. Paham. Nah, kalau begitu berarti di antara kelompok itu harus ada apa tuh biar semuanya bisa. Ahmad sih udah ini Bu, udah mau upaya begini. Lah sekata Ahmad gini aja lah, nanti mah mau survei aja Bu gitu ya. Mau bikin kesepakatan waktu gitu dengan teman-teman gitu Bu ya. Mungkin kalau dengan kesepakatan waktu itu mungkin yang satunya mungkin kosongnya hari apa gitu Bu, yang satu lagi kosongnya hari apa gitu. Nah, mungkin nanti Ahmad akan mencoba untuk ini Bu mencari waktu yang semuanya kosong gitu Bu. Nah, bagus ya Ibu Sita. Terus rencana itu Ahmad mau minta bantuan siapa agar rencana itu bisa berjalan dengan baik? Mungkin kan Ahmad juga di tetangga itu Bu ya, tangga di rumah itu kan ada yang satu kelas juga. Mungkin Ahmad juga nanti akan bersama dia untuk melakukan survei itu Bu ke teman-teman yang lainnya gitu supaya waktu kosongnya itu kita biar tahu gitu, nanti kalau sudah ketahuan waktu kosongnya itu kita bisa melakukan diskusi itu biar semuanya kumpul. Ahmad nanti akan mengajak Agus Bu, karena Agus itu yang suka berdiskusi dengan mereka gitu. Ya, Agus itu orangnya mungkin bisa masuk kemana-mana gitu ya? Ya, Agus itu orangnya orangnya gaul. Iya, bagus ya. Iya bagus, itu rencananya sudah bagus. Mau kapan itu dilaksanakan, Mad? Mungkin Bu ini dalam waktu dekat ini Ahmad akan coba mencari menemui Agus dulu. Lalu nanti Ahmad juga akan melakukan survei waktu teman-teman kapan bisanya kira-kira seperti itu. Mungkin besok juga Bu udah mau Ahmad lakukan itu supaya biar cepat kita berdiskusi lagi, karena Ahmad juga Bu nggak enak juga gitu ya, nggak berdiskusi lama-lama gitu. Cuma itu gitu Bu, masalahnya kalau diskusi itu gitu aja sih Bu, maksudnya ingin diskusi gitu, tapi ketika diskusi itu kadang-kadang ada yang tidak bekerja gitu Bu. Ada yang tidak bekerja gitu, yang diam aja gitu Bu. Rencana kamu sudah baik ya, dan kamu sebetulnya sudah menemukan solusi sendiri ya, dengan sendirinya kamu membuka diri gitu ya untuk teman-teman kamu sehingga bisa nanti bekerja sama dalam berkelompok. Ibu suka dengan diskusi sekarang ini ya, Ahmad. Sekarang komitmen kamu setelah misalnya kamu nanti berjumpa dengan teman-teman kamu, apa selanjutnya akan dilakukan?
eh, mungkin Ahmad juga Bu, kalau misalkan apa namanya berdiskusi, mungkin kita cari solusinya, cari suara terbanyak aja Bu ya, gitu ya. Jadi ketika diskusi itu memang ketika Ahmad memberikan pendapat gitu ya, mereka tidak menerima, terus mereka juga ketika memberikan pendapat Ahmad juga kadang-kadang tidak menerima Bu gitu. Mungkin Ahmad juga akan mencoba untuk apa namanya mencari suara terbanyak aja Bu di kelompok itu, kira-kira mana yang baik untuk dijadikan kesimpulan gitu Bu. Nanti yang akan menguatkan ini semua, yang akan melibatkan siapa saja nih Ahmad nanti untuk melaksanakan komitmen ini, selain tadi Agus, atau mungkin ada lagi, atau mungkin Agus saja, atau Ada siapa Bu, lagi dengan teman-teman yang lain juga sih Bu, yang mungkin satu kelompok itu juga ada yang Rita Bu, perempuan itu yang Rita itu Rita, yang tadi itu orangnya juga, dia selain juga memang pintar gitu Bu ya, dia juga orangnya masuk kemana-mana gitu. Nanti paling saya Agus sama Rita gitu yang diminta bantuan untuk berkomitmen itu, dan juga akan mengingatkan saya juga Bu. Baiklah, jadi Ahmad itu mau apa tadi rencananya? Mau apa dulu tadi? Ahmad mungkin rencananya akan melakukan survei Bu, terkait dengan teman-teman yang sembuh melalui bantuan Agus itu dan juga Rita, supaya nanti Ahmad tahu bahwa teman-teman itu waktu kosongnya itu hari apa, supaya nanti Ahmad juga bisa bersama-sama melakukan diskusi supaya kumpul bareng gitu Bu. Biasanya kalau nggak gitu, satunya kumpul, yang satunya nggak ada gitu, karena kali itu. Oke, Ahmad, bagus ya. Ibu suka sekali gaya Ahmad menyelesaikan masalah Ahmad sendiri tanpa disadari tuh sebetulnya Ahmad sudah menemukan solusi sendiri ya. Berarti ya, Ahmad termasuk anak yang cerdas sebetulnya ya. Kalau anak cerdas itu biasanya senang berkelompok, senang bersosialisasi. Karena apa? Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, mungkin itu ya Ahmad ya. Iya Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya dan waktunya Bu. Semangat ya Ahmad ya, Ahmad pasti bisa ya. Mohon maaf Bu ya, Ahmad selama ini jarang diskusi Bu. Iya, nggak apa-apa ya, namanya juga proses belajar Ahmad ya. Proses belajar itu ya kita dari tidak bisa menjadi bisa gitu kan, dari tidak paham menjadi paham. Nah sekarang Ahmad paham bahwa kita itu butuh seorang teman ya, butuh komunitas. Kadang-kadang Ahmad juga butuh pertolongan orang lain sih Bu. Kadang-kadang gitu butuh juga sama orang lain. Ya, itu kan pribadi yang ada baiknya ada tidaknya ya, itu namanya. Silakan Ahmad kalau mau masuk kelas atau mau pulang, silakan, hati-hati di jalan. Salam buat orang tua ya Ahmad ya. Terima kasih Bu ya, permisi Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan pengamat. Iya. Bagaimana pengamat? Sebetulnya saya ingin berlama-lama sebetulnya tadi ya. Coba coachnya ingin segera selesai. Iya. Mengamati dulu aja dan nanti kita bahas di belakang. Untuk si coachingnya sudah bagus sekali ya. Yang jadi siswanya gesternya wow, bagus sekali gitu. Untuk yang jadi coachingnya juga untuk pencapaian mencari tujuan permasalahan itu sudah bagus juga. Untuk identifikasinya juga tadi sampai berulang-ulang kali ya mengidentifikasi permasalahan si coachingnya itu sudah baik sekali gitu Bu ya. Yang selanjutnya juga untuk di rencana si rencana siswa Ahmad itu ya, rencananya juga menemukan rencana Ahmad itu sungguh sangat ini ya, sampai gister-gisternya, sampai gister Pak Ahmad itu lumayan bagus sekali. Saya juga pengen ketawa tadi bentak ditutupan saya. Yang mana Pak? Yang mana Pak Ijang? Yang rencananya Pak Ahmad tadi, yang rencana Pak Ahmad mau ini gitu ya. Sampai ditanya 2 kali pengulangan itu ya, bagus sekali tapi itu Bu ya sebagai coachingnya pinter gitu. Saya kesel, dianya keras. Dianya bahwa saya itu sendiri lebih nyaman. Kan lagi keras gitu ya.
bagus ya menghadapi sosok anak yang begitu sangat super agresifnya. Pendiriannya kuat, Pak. Bener, kalau saya dapat murid seperti ini, waduh. Dengan ini Dia susah bukan banget nama kendaliinnya. itu kan. Diulang-ulang berapa kali saya menanyakan langkah yang akan dihadapi biar bisa berkelompok. Tetap aja saya sebetulnya lebih nyaman sendiri, Bu. Iya, Bu, kadang-kadang gitu. Saya mikir sendiri. Iya, Yang betul keras betul Bu. memang Itu gitu. saya saking pengen ketawanya tadi dulu. Sudah pengen. Wah, Saya ini pengen kalau super, depan saya ini diketok deh. Itu berulang-ulang itu mengatakan bahwa saya itu nyaman sendiri loh. Itu yang membuka apa pikiran saya tuh harus pakai trik apa lagi untuk membuka pikiran si siswa Ahmad itu biar dia tuh pudar gitu pikirannya bahwa oh iya ya sebetulnya saya tuh makhluk sosial, saya tuh sebetulnya harus bergabung sama yang lain gitu. Iya, benar kata-kata itu. Benar Bu, itu tadi juga saya mengaku kesadarannya itu lama itu ya. Gitu. Sampai mau lanjut ke rencana itu susah gitu ya. Susah gitu. Aja nggak mau. Kayaknya kesannya gue mau lebih baik sendiri deh, ngapain gitu sama orang lain kayaknya gitu. Iya betul. Yang terakhir Bu di tanggung jawabnya ya, untuk ditanggung jawabnya ya si Ahmadnya itu udah sesuai gitu apa yang diharapkan dengan konsep Tirta itu sendiri gitu, sudah sesuai gitu kalau menurut saya gitu. Belum tapi nggak tahu menurut Bu Ira gitu ya, nanti kalau pengamatan Bu Ira tapi kalau pengamatan saya sendiri itu tadi ketika Ibu memancing rasa tanggung jawabnya si Ahmad itu tadi itu benar-benar seakan muridnya yang keras gitu ya. Muridnya yang keras dipancing disuruh tanggung jawab untuk mengeluarkan rasa tanggung jawab itu sendiri. Saya langsung masuk ke IPS. Coba kamu kan tahu bahwa manusia itu pernah kan kamu kan cerdas, pernah belajar IPS bahwa manusia itu makhluk sosial, sampai masuk ke sana coba untuk menguatkan hatinya. Menyuruh tanggung jawabnya itu sampai kerja keras itu si coachingnya itu. Saya juga apresiasi mau bertanggung jawabnya itu si Pak Ahmad itu kan ya, si Ahmad itu sebagai siswanya benar-benar top termaratap lah itu. Sampai si coachingnya juga mau kelelahan mau keteteran itu. Ngeselin ini. Coachingnya ini mantap sekali, bagus sekali ini coachingnya menemukan itu titik kelemahannya gitu ya. Coachingnya benar ini yang menguji kesabaran coachnya ini. Iya, coachnya ya. Udah mau hampir ini anak mau ngapain sih sebenarnya. Saya juga sampai begini ya, dan kalau saya menemukan siswa seperti ini saya harus gimana nih gitu. Bola Pak Ijang dilempar pakai bola. Pak Ahmad speakernya Pak Ahmad nyalain. Iya. Sebetulnya saya Bu Ira kasih komentar deh. Ya siap Bu Ira, monggo Abi mang top lah ajib gitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Kedengeran nggak Bu? Ya, kedengeran. Halo. Ya. Halo. Bu Ira kayaknya sinyal itu. Bu, suara saya jelas ya Bu? Iya, jelas. Iya, di sini macet. Iya. Ya, jelas ya Bu? Iya, udah. Ya, oke. Dari drama yang barusan diperankan pun saya sama seperti Pak Ijang, seperti Ibu, seperti Pak Jaja, greget kayak alur ceritanya Andin dan Al. Sinetron. Iya, jadi skenario-nya itu si murid benar-benar menguji coachnya ini mah. Iya, benar. Sampai coachnya berkali-kali mengeluarkan umpan supaya sadar tentang sosial gitu. Tapi masih balik lagi teguh pendirian bahwa dia masih betah sendirian aja gitu. Sampai akhirnya dikeluarkan berbagai trik oleh coachnya. Saya kalau jadi ibu kayaknya udah nyerah duluan, ya udahlah, udah ada aja gitu ya diskusinya.
tapi luar biasa dari komitmen si murid, kemudian luar biasa juga dari ibu yang menghadapi murid. Ini gambaran bahwa di dunia nyata, dalam dunia sekolah kelas pasti ada aja anak yang seperti itu, dan ini jadi adalah ini Jody pengennya Jody jomblo abadi nih. Jadi kita benar-benar diuji untuk menyiapkan berbagai trik bagaimana bertanya agar tujuan dari coachingnya itu sendiri tercapai gitu. Mau dibawa berbelit-belit kayak gimana pun sama anak, kita harus punya trik gitu ya. Ibu keren di sini. Iya, di tujuannya sudah tercapai bahwa anak punya masalah dia individualis ya Bu, belum menyadari betapa pentingnya rasa sosial dan kerjasama. Itu Pak Jaja sadarnya itu di ujung sekali gitu, pas ternyata sosial itu penting itu di ujung banget ya gitu. Jadi Pak Jaja teguh pendirian. Setelah saya bilang bahwa ini Pak Ahmad itu adalah anak yang cerdas, gitu. Ya. Terpesona dengan di alam sama gurunya. Saya ingin tadi Ibu Coach itu bilang seperti itu di menit ke-30 gitu maksudnya. Belum paginya mau disebutkan. Iya. Dari identifikasi tujuan sudah tercapai, kemudian si murid cerita, kemudian coach juga kenapa alasannya ditanyakan, kemudian kekhawatiran juga diungkap, kemudian perlakuan teman terhadap si anak tersebut diungkap juga, adakah kekhawatiran atau tidak terungkap juga, kemudian coach mendorong kembali kemampuan-kemampuan atau apa yang bisa dilakukan oleh coach itu juga diungkapkan, upaya yang akan dilakukan oleh coach disampaikan juga, kemudian kesulitan yang dihadapi, tadi kesulitannya kan sulit menyesuaikan waktu ya Pak, kemudian masuk ke rencana aksi sama Ibu diumpan untuk mengeluarkan pendapat, kira-kira apa rencananya. Tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak ingin menyesuaikan waktu, melakukan survei penyesuaian waktu ke teman-teman ya, dengan bantuan teman yang sudah biasa berdiskusi ya, tadi Agus dan Rita ya kalau nggak salah. Kemudian Ibu juga tanya kembali kapan waktunya, terkait dengan rencana aksi. Kemudian murid juga menyampaikan waktu yang akan digunakan untuk melakukan survei aksi tersebut. Lalu coach menguatkan kembali rencana itu, diingatkan kembali, dikuatkan kembali sehingga si coach tetap berkomitmen punya rencana untuk dilakukan ke depannya. Kemudian di akhir penguatannya keluar kembali dan akhirnya terjadi komitmen bahwa Pak Ahmad ini akan melakukan perbaikan kondisi dengan membuat survei waktu, penyesuaian waktu, kapan waktu kosong yang bisa digunakan untuk bekerja secara bersama-sama dengan teman-teman ya. Itu komitmennya, dan di ujungnya akhirnya tercapai ya. Udah greget kalau balonnya udah pengen meletus gitu ya Bu ya. Akhirnya tercapai bahwa Bapak Pak Ahmad sekarang sadar bahwa betapa pentingnya sosial. Sampai tadi dipancing-pancing sama Ibu ya ke ilmu pengetahuan sosial ya. Coba dikaji kembali bagaimana pentingnya berdiskusi. Itu hebat, luar biasa. Saya rasa itu Bu secara keseluruhan sudah tercover dari Tirta itu sendiri pada percakapan Ibu sama Koci yang barusan. Terima kasih Ibu, mohon maaf atas kekurangan. Oke, terima kasih semuanya. Disilakan ke Pak Ijang lagi ya sebagai moderator. Mangga Pak Ijang. Ya, kota saya habis. Sudah? Buat kita semuanya. Ya, oke deh. Tanya lagi. Jadi sebetulnya kita menemukan sendiri ya apa yang kita pelajari yang sebetulnya kita sulit dengan kita menulis skenario segala macam, karena memang kita hal ini masih asing meskipun kita sering kita lakukan kepada anak kita. Ini suatu yang luar biasa ya, yang barusan itu adalah improvisasi ya Pak Ahmad ya kita ya. Yang barusan yang terakhir itu kita sebetulnya improvisasi dari apa yang kita konsep sebelumnya gitu kan. Artinya mudah-mudahan kita paham ya bahwa seorang coach itu memang harus seperti itu gitu. Jangan langsung memberi solusi, kata Ibu Liliana tadi, saya waktu ngajar langsung aja ke anak disebutkan gitu ya, kesimpulannya harusnya nggak begitu. Nah ini juga di sini terjadi. Kalau menurut saya kita memerankan sebagai coach ini sudah berusaha untuk menjadi coach yang baik.